Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Apa kabar kerabat desa? Kami doakan semoga kita semua senantiasa sehat, dilimpahkan rezeki dan dijauhkan dari musibah. Kita masih membahas putar musyawarah desa. Setelah tahapan persiapan telah dilaksanakan dengan baik, tibalah kita pada tahapan selanjutnya, yaitu tahapan atau alur pelaksanaan musyawarah desa. Pelaksanaan kegiatan musyawarah desa adalah rangkaian proses musyawarah desa yang terdiri atas A. Registrasi peserta. B. Penyampaian tata tertib musyawarah desa. C. Sidang pleno 1 dengan agenda 1. Pemaparan pemerintah desa tentang konsepsi hal strategis yang dibahas dalam musyawarah desa. 2. Pandangan resmi BPD. 3. Pandangan umum peserta. D. Diskusi kelompok. Forum diskusi yang dilakukan dalam musyawarah desa untuk membahas secara mendalam hal strategis yang akan dimusyawarahkan. Hasil diskusi kelompok berupa pendapat yang disampaikan oleh perwakilan kelompok pada sidang pleno. 2. E. Sidang pleno 2. Forum penyampaian pandangan masing-masing kelompok, mengambil keputusan dan menyepakati berita acara hasil musyawarah desa. Pengambilan keputusan mengenai hal strategis yang dibahas dalam musyawarah desa diutamakan melalui musyawarah mufakat. F. Kesimpulan. Penyampaian hasil keputusan masyarakat yang telah disepakati dalam berita acara musyawarah desa. Demikianlah alur tahapan pelaksanaan musyawarah desa. Dan jika dilihat sekilas dengan konten sebelumnya terkait pelaku dan alur persiapan musyawarah desa, memang terlihat bahwa pembahasan dan uraian alur persiapan lebih panjang lebar daripada alur pelaksanaan. Tapi pada dasarnya alur pelaksanaan kegiatan inilah yang lebih menguras energi dikarenakan BPD sebagai pelaksana kegiatan musyawarah akan menjadi pemimpin jalannya acara musyawarah mufakat di desa, yang sangat rentan sekali debat dan adu argumen antar wafga terjadi manakala pembahasan dalam mencapai keputusan musyawarah sulit didapatkan. Sementara pada alur persiapan lebih kepada urutan kegiatan yang bersifat teknis dan dapat dilaksanakan dalam waktu yang singkat untuk masing-masing urutan tahapannya. Berikutnya kita akan membahas terkait dengan tindak lanjut hasil musyawarah desa. Tindak lanjut pasca pelaksanaan musyawarah desa hasil keputusan yang telah ditetapkan dalam berita acara dipublikasikan kepada masyarakat melalui berbagai media dan jejaring informasi yang ada di desa. Media dan jejaring informasi yang dapat digunakan antara lain: A. Situs laman desa. B. Majalah desa. C. Koran desa. D. Radio komunitas. E. Kegiatan keagamaan. F. Rapat umum di desa. Dan G. Forum lain yang dapat digunakan untuk mensosialisasikan hasil musyawarah desa. Sesuai dengan hasil keputusan yang disepakati, tindak lanjut musyawarah desa adalah bentuk pelaksanaan keputusan mengenai hal strategis yang dimusyawarahkan antara lain: A. Pelaksanaan penataan desa yang ditetapkan dengan peraturan desa. B. Pelaksanaan perencanaan pembangunan desa dalam rangka menyusun rencana pembangunan jangka menengah (RPJM desa) dan rencana pembangunan tahunan desa (RKP desa) yang ditetapkan dengan peraturan desa. C. Pelaksanaan kerjasama desa yang ditetapkan dengan peraturan bersama kepala desa. D. Realisasi investasi yang masuk ke desa yang dituangkan dengan perjanjian kepala desa dengan pihak ketiga. E. Pembentukan badan usaha milik desa berdasarkan peraturan desa. F. Penambahan dan pelepasan aset berdasarkan peraturan desa. G. Penanganan kejadian luar biasa berdasarkan peraturan desa dan keputusan kepala desa. Tentunya kegiatan musdes yang dilaksanakan harus menghasilkan suatu keputusan yang telah disepakati bersama oleh pemerintah desa, BPD, dan unsur terkait lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan musdes. Dan langkah selanjutnya adalah menindaklanjuti hasil kesepakatan dalam musdes tersebut. Bagaimana langkah kerjanya? Kita langsung saja. Hasil musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah desa dalam menetapkan kebijakan
Pemerintahan desa berupa 1. Peraturan desa yang disusun oleh Kepala Desa bersama BPD. 2. Peraturan bersama Kepala Desa. 3. Perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga. 4. Keputusan Kepala Desa. BPD bersama Kepala Desa dalam menyusun peraturan desa harus memastikan keputusan hasil musyawarah desa menjadi dasar dalam penyusunan peraturan desa. BPD harus menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dalam rangka memastikan keputusan hasil musyawarah desa menjadi dasar dalam penyusunan peraturan desa. Setelah membahas terkait dengan siapa pelaku Musdes, alur persiapan Musdes, alur pelaksanaan Musdes, dan tindak lanjut hasil Musdes. Bagian terakhir dari tema konten musyawarah desa ini adalah tentang penyelesaian perselisihan. Setiap perselisihan yang timbul dalam musyawarah desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan. Apabila terjadi perselisihan di desa sebagai dampak dari adanya ketidaksepakatan antar peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh pemerintah daerah kabupaten kota. Hasil keputusan yang diambil dalam proses penyelesaian bersifat final bagi para pihak dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan. Mekanisme penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui musyawarah para pihak difasilitasi pejabat terkait yang mewakili pemerintah daerah kabupaten kota. Fasilitasi penyelesaian perselisihan oleh pemerintah kabupaten kota dilakukan oleh pejabat yang diberikan penugasan adalah A. Kepala Staf Instansi Sektoral terkait. B. Camat Kepala Seksi di Kecamatan. C. Pejabat lain yang ditugaskan. Demikian konten kita kali ini, dan jika dirasa konten ini bermanfaat silakan share kepada kerabat desa yang lain. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, kasih komentar, dan share pada yang lain. Mohon maaf atas semua kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.